Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati, menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris kode atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris kode menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom jemaat Gloria yang terkasih, kita bersyukur dalam anugerah-Nya. Tuhan memanggil kita untuk kembali beribadah di hadapan-Nya. Dan kami menyambut saudara semuanya, dimanapun saudara berada. Kita akan kembali sehati beribadah di hadapan Tuhan. Hari ini adalah kita memasuki minggu Advent yang kedua. Minggu yang penuh dengan damai. Advent berarti penantian. Sebagai umat Tuhan kita diajak untuk merenungkan kembali kelahiran Kristus yang merupakan kedamaian kekal bagi setiap kita. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita membawa diri kita untuk datang kepadanya dengan penuh ucapan syukur dan penuh pengharapan kepada Kristus. Selamat beribadah.
pertolongan ibadah kita pada minggu ini adalah datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Mari bersama kita datang ke hadirat-Nya untuk menyatakan kasih dan rindu kita kepada-Nya. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan, di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku dari masa buat janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan, di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku dari masa buat janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku dari masa buat janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Apapun yang kita lewati, hadirat-Nya selalu menguatkan dan memberikan pengharapan bagi hidup kita. Mari bersama kita naikkan syukur kita dan menyembah-Nya. Hadirat-Mu yang membawaku dari masa buat janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan,
Terima kasih Tuhan telah membuat hidup kami yang hina menjadi berharga di hadapan-Mu. Engkau begitu mengasihi kami dan memberikan hidup-Mu untuk menebus dosa kami. Pada saat ini kami bersatu hati menghadap hadirat-Mu Tuhan, untuk menaikkan syukur kami dan menyembah-Mu. Kami mengakui betapa hidup kami telah bercela dan berdosa di hadapan Tuhan. Kami mohon anugerah pengampunan Tuhan sekali lagi, yang menguduskan dan membaharui kami. Biarlah ibadah kami dapat menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 2 berkata, "Dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita kita naikkan pujian kita. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Dunia gemar dan soraklah, Raja-Mu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Hai malaikat dari surga mengunjungi dunia, bawa kabar penuh suka, juru selamat lahirlah. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja pada sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Dunia gemar dan soraklah. Yesus lahir untuk memberikan harapan bagi dunia. Mari kita membawa semua doa dan pergumulan kita kepada-Nya. Hai kota mungil, Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit, janganlah melihat kau lelah.
Terima kasih Tuhan karena begitu mengasihi kami dan telah datang ke dunia untuk memberikan kami pengharapan dan keselamatan. Ajarkan kami untuk membagikan kabar sukacita ini kepada sekitar kami, dan jadikanlah kami pembawa damai-Mu. Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati agar Tuhan menguatkan kami anak-anak Tuhan di masa pandemi ini. Biarlah iman dan pengharapan kami makin bertumbuh di dalam Engkau, dan tangan-Mu boleh selalu melindungi kami. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada pemerintah, tenaga kesehatan dan semua rakyat, agar kami dapat bersatu menangani wabah ini dengan baik. Kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan di segala zaman, mari kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Lim Supianto dengan tema Pembawa Berita Damai. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan jadikan lagu ini sebagai doa. Teguhkan iman yang
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur minggu ini kita boleh memasuki minggu Advent yang kedua dalam rangkaian persiapan kita menyambut Natal tahun ini. Adalah satu sukacita tersendiri ketika kita boleh merayakan Natal mengingat akan kelahiran Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari saudara, kita akan bersama-sama menyiapkan diri untuk satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama dalam kesempatan ibadah kita pada minggu Advent yang kedua ini. Kita akan berdoa dan mohon pimpinan daripada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk minggu Advent yang kedua yang boleh kami rayakan bersama-sama ya Tuhan. Dalam rangkaian ibadah kami menyambut Natal tahun ini. Terima kasih ya Tuhan, di tengah masa pandemik Tuhan tetap memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera bagi kami semuanya. Terlebih ya Tuhan, biarlah melalui ibadah kami pada minggu ini, sekali lagi Tuhan menolong kami untuk menangkap isi hati Tuhan, apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kami, sehingga di dalam masa-masa yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, terlebih memasuki akhir tahun ini, kami tetap boleh melihat kebaikan demi kebaikan yang datang daripada Tuhan, di dalam kami menyongsong hari-hari kami ke depan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati dan pakai hamba-Mu ya Tuhan, dalam segala kelemahan dan keterbatasan, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama melihat satu bagian firman Tuhan, saudaraku, dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Sebagaimana tema yang diberikan oleh Dep Ibadah dengan nas pembimbing yang menjadi acuannya. Pembawa berita damai, ya, diambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Sedemikian pembacaan firman Tuhan pada minggu ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam mengawali akan khotbah minggu ini, saya akan tunjukkan sebuah gambar kepada kita semuanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau melihat gambar ini, bagi sebagian kita mungkin tidak terlalu asing, tapi bagi sebagian kita mungkin juga asing. Tahukah Anda gambar ini terletak di mana? Yaitu gambar tentang patung Kristus yang di sebelah digambarkan bagaimana dia memegang akan salib, lalu di sebelahnya dia tangannya itu memberkati. Nah, di balik gambar ini atau patung ini tepatnya, ada satu kisah yang terjadi. Dikatakan pada tahun 1899, pada waktu itu Argentina dan Chili sedang dalam satu kondisi yang sangat tegang. Ada persengketaan perbatasan di antara dua negara ini. Dan pertentangan atau persengketaan perbatasan ini akan memuncak kepada peperangan antara dua negara itu. Nah, pada masa raya Paskah ketika memasuki tahun 1900, yaitu 1900 pada waktu itu, pada masa raya Paskah yang sedang mereka rayakan, kedua angkatan perang dikatakan baik dari negara Argentina maupun Chili, mereka dalam posisi siap menyerang satu dengan yang lain, dan siap dikatakan bertempur, berperang secara terbuka, dan peperangan itu dikatakan sulit terhindari. Tapi selama daripada masa mengikuti akan perayaan Paskah itu,
Gereja Tuhan pada waktu itu, baik uskup di Buenos Aires maupun uskup yang ada di Chili, anak hamba-hamba Tuhan pada waktu itu, mereka terus menyerukan, berkhotbah melalui mimbar gereja, yaitu bicara tentang perdamaian. Ketika dia terus mengkhotbahkan itu diawali dikatakan pada waktu itu ada seorang anak Tuhan yang bernama Bonaventura, seorang hamba Tuhan dari Argentina yang terus di Buenos Aires itu terus menyerukan melalui mimbar gereja, yaitu bicara soal perdamaian. Nah, berita itu akhirnya sampai juga kepada uskup di negara Chili dikatakan. Nah, di sana pun di negara Chili, para hamba Tuhan di mimbar-mimbar gereja, mereka juga terus mengkhotbahkan tentang perdamaian. Nah, khotbah yang terus menerus ini terus menjalar dikatakan, menyebar di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada waktu itu, dan sampai juga ke telinga daripada pemerintah waktu itu. Akhirnya oleh karena dorongan rakyat yang banyak yang terus menyerukan perdamaian, pemerintah juga mengambil sikap yang sama. Mereka meminta bantuan daripada Raja Edward ke-7 dari Inggris sebagai pendengada, sebagai orang yang akan mendamaikan kedua negara. Singkat kata, akhirnya kedua pemerintahan itu, baik Argentina maupun Chili, sejak saat itu mereka sepakat untuk berdamai. Semua senapang dikatakan, semua alat perang yang digunakan pada waktu itu dalam persiapan mereka menuju sengketa atau peperangan terbuka itu, akhirnya kemudian semuanya itu dikumpulkan di Buenos Aires, lalu semuanya itu dicairkan dikatakan, dilebur. Dari hasil leburan daripada senjata itu, akhirnya dicetaklah patung Yesus yang seperti yang kita lihat di gambar ini. Nah, patung ini adalah dikenal sebagai Christ the Redeemer of the Andes. Christ the Redeemer of the Andes. Dengan tangan kanan yang memberi berkat, tangan kiri yang memegang akan salib. Nah, patung ini akhirnya ditempatkan di ketinggian gunung 13.000 kaki di perbatasan antara Argentina maupun Chili. Nah, patung ini dikatakan selesai dibangun dan diletakkan di pegunungan di perbatasan antara Argentina dan Chili pada tanggal 13 Maret 1904. Nah, pada waktu patung ditegakkan dan sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh. Di balik itu ada satu kisah dikatakan. Pegunungan itu sendiri itu akan runtuh dikatakan. Menjadi abu sebelum rakyat Chili dan Argentina melupakan perjanjian suci yang mereka ucapkan dalam sumpah di kaki Kristus. Nah, tulisan ini ada di salah satu sisi dasar daripada patung ini, di mana ditempatkan akan tulisan ini. Lalu di sisi yang lain ada satu tulisan juga yang diletakkan di bawah kaki patung itu. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di balik daripada patung the Christ the Redeemer of the Andes ini, kita melihat ada satu semangat bagaimana para hamba Tuhan, para uskup pada waktu itu, mereka menjadi pembawa berita damai. Mereka terus menyerukan akan perdamaian sehingga terhindarlah konflik atau peperangan secara terbuka antara Argentina dan Chili pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu patung ini diletakkan di pegunungan yang tinggi itu, lalu wajah daripada patung Kristus itu menghadap Argentina, sedangkan punggungnya itu menghadap Chili. Nah, di situ pun timbul ada satu persoalan tersendiri. Kenapa wajahnya bukan menghadap Chili, tapi menghadap ke Amerika? Ada ketidakpuasan, tapi di balik itu ada seorang yang berkata demikian. Soal patung menghadap ke Argentina dan membelakangi Chili tidak terlalu dipersoalkan. Orang-orang Chili itu suka berdamai dan berkata, itu tidak apa-apa,
karena Kristus perlu mengawasi pihak daripada Argentina. Sehingga sampai sekarang itu tetap kalau kita lihat patung ini berdiri dengan baik ada di sana, dan itu mengingatkan tentang perdamaian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di Natal pertama tatkala Yesus belum tampil di muka publik untuk memberitakan tentang pelayanan dan pekerjaannya, Yohanes Pembaptis telah dipanggil sebagai perintis daripada jalan itu. Dia diutus sebagai pembawa berita damai untuk mempersiapkan hati manusia menyambut kedatangan Kristus Sang Raja Damai itu. Sebagai pembawa berita damai, berita apakah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu? Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yesaya, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Yesaya 52 ayat yang ke-7. Bagaimana Yohanes pada waktu itu mempersiapkan jalan bagi Kristus sebagai pembawa berita damai. Berita damai apakah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis? Nah, untuk pembahasan tema pada minggu ini, kita akan fokuskan pada teks yang kita baca, yaitu Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Nah, kalau kita memperhatikan bagian teks ini, yang pertama adalah berbunyi demikian. Berita damai yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis adalah berupa Injil daripada Kristus. Dikatakan di dalam tulisan daripada Injil Markus, di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama, diawali demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Nah, istilah Injil atau Evangelion ini artinya kabar baik atau pesan yang baik, kabar sukacita bahwa Yesus adalah juru selamat, Kristus yang adalah diurapi adalah Tuhan dan juru selamat kita. Jadi dari sini kita melihat fokus dari tulisan dan pemberitaan yang ada tentang kabar baik adalah ditujukan kepada hadirnya juru selamat, yaitu Kristus yang diurapi, yaitu Yesus Kristus. Mazmur Injil Markus diawali dengan membuka kabar baik yang menghubungkan kehadiran daripada Yohanes Pembaptis sebagai pembawa berita, yaitu dengan Injil Yesus Kristus itu sendiri. Berita ini apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis sebenarnya sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya maupun kitab daripada Maliaki. Dikatakan 700 tahun yang lalu pada masa Yesaya telah menubuatkan kedatangan akan pembuka jalan sebagai pembawa berita damai sebelum Yesus hadir keluar untuk melayani. Dan itu terus dikatakan di dalam bagian firman Tuhan. Pelayanan Yohanes Baptis dinubuatkan di dalam kitab Maliaki maupun kitab Yesaya. Kalau kita perhatikan di dalam Yesaya, di dalam dua ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dalam Injil Markus yang kita baca ini adalah dikaitkan dengan Maliaki pasal yang ketiga ayat yang pertama dan Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ketiga. Pada waktu itu bangsa Israel setelah sekian lama Tuhan tidak berbicara kepada mereka. Kurang lebih ada 400 tahun dikatakan masa vakum pada waktu itu. Masa yang penuh dengan kegelapan. Tidak ada firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Tidak ada nabi yang diutus setelah nabi terakhir yaitu Maliaki. Maka kehadiran Yohanes Pembaptis sebagai nabi pada waktu itu maka dipandang sebagai satu utusan yang memberitakan akan kedatangan daripada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat ini menjadi sangat penting. Ini menegaskan kembali realisasi janji Allah mengenai kedatangan daripada Mesias yang menyelamatkan umat manusia. Pada waktu itu umat Israel ada satu kerinduan kehausan yang begitu luar biasa. Dalam masa 400 tahun masa vakum, masa yang penuh dengan kegelapan, mereka terus menanti akan datangnya daripada Allah Juru Selamat yaitu Mesias yang dinantikan itu. Markus dengan mengutip perjanjian lama, disitulah dia menunjukkan kedatangan Kristus itu sudah dinantikan begitu lama.
tanda-tanda kedatangannya itu dinubuatkan. Kedatangannya itu didahului dengan hadirnya Yohanes Pembaptis sebagai pembawa berita damai. Kalau kita perhatikan pada masa Perjanjian Lama, seorang utusan atau pembawa berita damai adalah orang yang mendahului kedatangan seorang raja. Utusan ini bertugas memastikan bahwa jalan yang akan dilalui raja itu cukup aman. Ia juga bertugas mempersiapkan rakyat akan menyambut kehadiran daripada raja itu. Maka dia harus mendahului, datang dan hadir. Supaya raja ketika hadir bisa disambut dengan baik. Yohanes Pembaptis di dalam bagian ini mempersiapkan umat Israel pada waktu itu untuk menyambut kedatangan daripada Yesus Kristus. Supaya manusia umat Israel pada waktu itu boleh mengikut Yesus dan menerima dia sebagai Juru Selamat. Bila kita bandingkan dengan Injil Yohanes, maka di situ kita akan melihat satu kebenaran yang begitu luar biasa. Ketika Yohanes Pembaptis keluar di awal pelayanannya, dia memperkenalkan Yesus. Dia katakan, inilah dia sang anak domba Allah yang mengangkut akan dosa manusia. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Di dalam dia mengawali akan pelayanannya, maka Yohanes Pembaptis dia memperkenalkan satu pribadi. Pribadi itu adalah Kristus. Dia katakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut akan dosa daripada manusia. Yesus Kristus hadir sebagai juru selamat yang mengasihi umat manusia, mengasihi engkau dan mengasihi saya. Ia sangat peduli kepada engkau dan kepada saya. Karena itu berita Injil adalah merupakan satu berita kebenaran yang sejati, yang esensial, yang paling dibutuhkan oleh manusia. Injillah yang menjadi jawaban bagi kekosongan jiwa, kepapaan dan kemiskinan rohani dalam hidup manusia. Kondisi waktu itulah yang dialami oleh umat Israel. Dan kondisi ini sama persis dengan kondisi hidup engkau dan hidup saya pada hari ini. Kehidupan manusia pada umumnya. Manusia terus bergumul. Bagaimana kekosongan kehidupan dan kemiskinan rohani ini boleh terus dipuaskan. Blaise Pascal mengatakan bahwa di dalam diri manusia ada satu ruang yang kosong, yang tidak mungkin dipuaskan oleh apapun. Baik itu materi, keinginan daging, keinginan mata, keinginan dunia tidak akan bisa memuaskan. Apapun yang kita pernah capai tidak akan pernah memuaskan akan sisi yang kosong ini, kecuali diisi oleh Allah itu sendiri. Allah yang hadir dalam hidup kita, itulah yang akan mengisi kekosongan daripada jiwa manusia, kebutuhan rohani yang paling mendalam, yaitu pada waktu kita boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh itu di dalam mengawali akan tulisan Injilnya, Markus mengatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Inilah kabar baik bahwa ketika Yohanes Pembaptis hadir, dia memperkenalkan satu pribadi, yaitu Kristus. Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kabar baik. Itulah Injil itu sendiri yang disampaikan. Supaya kasih dan sukacita itu boleh diwujudkan dalam hidup kita. Supaya mereka yang di sekeliling kita juga boleh mengenal Kristus melalui kehadiran Juru Selamat. Maka kita belajar untuk peduli, juga berbagi berita sukacita, berita kebenaran ini, berita damai sejahtera ini. Engkau dan saya terpanggil seperti Yohanes untuk memberitakan berita damai ini. Engkau dan saya yang sudah mengalami akan damai sejahtera daripada Kristus. Mari dalam masa raya Natal ini kita juga membagikan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berita apakah yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis sebagai pembawa berita damai? Yang kedua dikatakan dengan memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Di dalam ayat yang keempat berkata demikian. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni akan dosamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang yang bertobat, dia akan sadar bahwa dirinya adalah seorang yang berdosa dan mau dan rindu kembali kepada Allah, Sang Penciptanya. Hanya oleh anugerah Tuhanlah kalau seseorang dapat bertobat.
kembali kepada jalan yang benar, boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tugas kita sebagai orang percaya adalah terus menyerukan akan berita pertobatan, dan Roh Kudus yang akan bekerja membuat seseorang itu bertobat dan balik kembali kepada Tuhan. Pengampunan dosa kita dapat terjadi kalau kita mau bertobat, yaitu kembali kepada kebenaran, kembali kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis hadir pada waktu itu menggenapi dengan seruan pertobatan, pertobatan yang menuju kepada perubahan pikiran, membawa kepada kesadaran akan kebenaran, dan akhirnya berdampak kepada tindakan serta tingkah laku untuk kembali kepada Allah. Kita tentu masih ingat di dalam catatan Injil, baik di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 tentang anak yang hilang. Ketika dia sadar kondisi kepapaan, kemiskinan, dan kehampaan hidupnya, setelah dia menghabiskan apa yang dia peroleh daripada orang tuanya, dari papanya waktu itu, dikatakan dia teringat akan sorga, dia teringat akan orang tuanya. Di rumah bapaknya begitu banyak makanan, sedangkan dia sekarang dalam kondisi kelaparan dan dalam kondisi kehinaan. Sehingga dia katakan dia bangkit. Baiklah, aku kembali kepada papaku. Nah, disitulah kesadaran yang demikian itu perlu. Dan pertobatan adalah dalam pengertian itu ada satu kesadaran kehinaan, kepapaan, kemiskinan rohani kita. Dan kita butuh kembali kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita terus ditolong oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita terus mengalami akan kehidupan yang diperbaharui, sadar dan membutuhkan akan Tuhan, membutuhkan Juru Selamat. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita gitu ya, seorang penjaga pantai, biasanya kalau dia ingin menyelamatkan orang yang tenggelam, maka orang yang mau diselamatkan ketika masih terus berusaha untuk menyelamatkan dirinya, maka orang itu tidak akan bisa ditolong. Tapi biasanya penjaga pantai itu akan tunggu sampai orang itu sudah tidak berdaya. Karena kalau dia masih terus bergerak dengan energi, dengan kuat untuk terus meraih, akan kemungkinan penjaga pantai itu pun sendiri akan tertarik dan tenggelam bersama-sama. Maka orang itu dibiarkan lemas dulu. Nah, pada waktu dia sudah tidak berdaya, cepat-cepat ditolong. Nah, biasanya dalam kondisi yang demikian, ketika tenaganya sudah terkuras, maka dia pada waktu itulah dia bisa diselamatkan. Tapi ketika dia masih dalam kondisi meronta-ronta, berusaha untuk menyelamatkan dirinya, ada kemungkinan resiko penyelamat pantai itu pun ikut tenggelam. Nah, oleh karena itu pada waktu melalui cerita seperti yang demikian, pada waktu mereka berusaha untuk menyelamatkan dirinya, dia tidak akan bisa. Ketika dia meronta-ronta, tapi pada waktu dia mau bertobat dan menyerah sepenuhnya kepada Kristus, disitulah dia akan diselamatkan. Kristus akan mengaruniakan kehidupan baru bagi mereka yang mau berseru dan bertobat. Sehingga Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu untuk dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Di dalam Injil Matius maupun Injil Lukas ketika bicara soal tentang perumpamaan perjamuan kawin, di situ ada banyak orang yang diundang untuk hadir. Tapi mereka semuanya memberikan respon dengan berdalih. Mereka sibuk, mereka tidak bisa datang dan seterusnya. Mereka menolak undangan tersebut. Padahal perjamuan itu adalah pesta gembira. Padahal perjamuan itu adalah pesta sukacita. Tuhan memanggil, tapi mereka menolak. Di sinilah Tuhan ingin katakan, biarlah kita membuka diri kita, membuka hati kita menerima undangan Kristus. Kita mau bertobat, menerima Kristus dan menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di masa sekarang sebagai panggilan hidup kita bergereja, mari kita juga belajar gitu ya, secara khusus ketika kita memasuki minggu Advent yang kedua. Kelahiran Kristus di dunia ini adalah sebagai pemenuhan nubuatan, keselamatan dan damai sejahtera bagi dunia. Engkau dan saya yang sudah membuka hati,
yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau dan saya terpanggil sebagai pembawa berita juga. Supaya orang-orang yang mendengarkan, mereka boleh bertobat, mereka boleh percaya kepada Kristus, dan mereka boleh dibaptiskan juga di dalam nama Kristus. Bertobatlah dikatakan, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini adalah merupakan satu berita yang relevan sampai hari ini. Manusia membutuhkan pertobatan, manusia membutuhkan Injil kerajaan Allah. Manusia membutuhkan Juru Selamat. Dan biarlah Tuhan memakai engkau dan saya sebagai pembawa berita damai juga. Engkau dan saya yang sudah membuka hati menerima berita damai, biarlah berita ini juga engkau terus dan saya bagikan, sehingga menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan daripada Allah. Hidupmu dan hidup saya menjadi berkat. Semakin banyak orang boleh menerima Kristus, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita pada masa raya Natal ini, di dalam kita menyongsong akan Natal tahun ini, dalam ibadah minggu Advent yang kedua ini. Saya akan menutup khotbah ini dengan mengutip akan doa daripada Fransiskus Assisi di bagian awalnya. Dia mengatakan demikian, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila ada terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Kiranya Tuhan menolong engkau dan menolong saya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Engkau boleh mengutus Yohanes Pembaptis sebagai perintis jalan, pembawa berita damai, untuk mempersiapkan hati manusia, yaitu menyambut kehadiran daripada Kristus. Kami bersyukur kalau kami boleh menyambut Engkau ya Tuhan. Kami juga rindu orang-orang sekitar kami, keluarga kami. Ketika kami masuki minggu Advent yang kedua ini, jemaat saudara kami dan banyak orang lain yang juga boleh membuka hati dan menerima Engkau dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati kami semua ya Tuhan, dan pakai kami sebagai pembawa damai daripada Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dengar doa kami. Di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Karena Dia adalah Raja segala raja yang layak menerima segala pujian dan sembah kita.
Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk setiap berkat yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Dan pada saat ini, perkenankan kami di saat kami beribadah untuk memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau mau menerima dan berkenan atas apa yang kami persembahkan. Dan kiranya persembahan kami ini boleh dipakai untuk pekerjaan tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati dan mencukupkan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami dan doa kami. Amin. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah yang berlimpah-limpah, persekutuan, penghiburan, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus adalah menyertai saudara sekalian, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Carilah dan akan kau temukan. Bajak laut itu keren dan luar biasa. Ketemu emas ya? Kok kayaknya beneran ada ya? Selamat datang di Treasure Island. Oh no! Ayo keluar, Lost Pirate! Adik-adik jangan lupa tanggal 10 sampai 12 Desember 2020 pukul 4:30 sore. Sekolah Minggu GKA Gloria Kota Satelit mempersembahkan sebuah drama musikal yang berjudul Treasure Island. Saksikan drama musikal ini dan adik-adik juga bisa mendapatkan harta yang sangat berharga itu.